kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pokok landasan atau 3 landasan utama yang dalamnya kita akan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinul Islam, agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Dan kita masih pada pembahasan tentang ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada bagian mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb kita, Rabb yang menciptakan kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Dan di sini muallif menjelaskan kepada kita tentang beberapa jenis ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana ibadah tersebut harus kita serahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata saja. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala anhu, wad dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala, dan dalil isti'adzah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Wa qala tabaraka wa ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Muallif rahimahullahu ta'ala membawakan ibadah yang selanjutnya yang harus kita esakan, kita serahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, yaitu isti'adzah, memohon perlindungan. Dalil yang dibawakan oleh muallif di sini rahimahullah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Falaq, begitu juga dalam surah An-Nas. Allah Ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Al-Falaq, jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bisa bermakna al-isbah. Al-isbah artinya adalah waktu subuh atau waktu pagi. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala membelah malam menjadi pagi. Ataupun secara umum kata para ulama sewaktu menjelaskan makna al-falaq, dia adalah segala sesuatu yang muncul dari sesuatu yang lainnya. Sebagaimana mata air yang muncul dari gunung, keluar dari gunung, ataupun hujan yang muncul dari awan, tumbuhan yang muncul dari tanah, anak yang muncul ataupun lahir dari rahim ibunya, ini semua dinamakan dengan al-falaq. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Rabbnya Al-Falaq. Dari Rabbnya Al-Falaq, Rabbnya waktu subuh. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalil yang menjelaskan tentang
Al-isti'adzah adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nas. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbul falak wa rabbun nas huwallahu tabaraka wa ta'ala. Rabbnya al-falak, Rabbnya an-nas, wa rabbul alamin. Dia adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam kedua ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala anhu, dijelaskan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristi'adzah, untuk memohon perlindungan. Dan sebagaimana kaidah yang telah kita pelajari bersama, apabila Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada suatu amalan, maka ini mengindikasikan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala cinta kepada amalan tersebut. Dan apabila Allah tabaraka wa ta'ala mencintai suatu amalan, maka amalan ini adalah ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. Maka dari sini jelaslah bagi kita bahwasanya al-isti'adzah ini merupakan nau' minal ibadati. Dia merupakan jenis dari ibadah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia merupakan bentuk peribadatan kepada Allah. Maka al-isti'adzah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena hanya di tangannya lah, di tangan Allah tabaraka wa ta'ala, segala macam kebaikan dan juga kejelekan. Hanya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala seorang dapat merasakan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, dan dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala seorang akan mendapatkan keburukan. Tidak ada satupun yang dapat memberikan maslahat, kebaikan, kecuali dengan izin Allah ta'ala. Sebagaimana tidak ada satupun yang dapat menolak ataupun mencegah kemudaratan dari seorang hamba kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, tidak ada satupun hamba, tidak ada satupun makhluk yang dapat mencegah kebaikan itu menimpa ataupun dirasakan oleh hamba tersebut. Begitu juga apabila Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan seorang mendapatkan musibah, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat mencegahnya. Nabi SAW bersabda, Innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Innal ummata, sungguhnya umat ini, umat law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, kalau umat ini baik itu jin, manusia, makhluk semuanya berkumpul ingin memberikan manfaat bagi seseorang, ingin memberikan kebaikan bagi seseorang, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka tidak mungkin kebaikan ini bisa engkau rasakan
Tidak mungkin engkau dapat kebaikan tersebut. Walaupun gabung nih orang-orang hebat, ingin menjadikan antum seorang yang alim misalnya, yang pintar, kumpul guru-guru terbaik agar antum menjadi orang yang faham agama, hafal Al-Quran, agar antum mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Belajar misalnya sampai ke Madinah sana, yang di sana banyak para ulama, berkumpul semua sumber kebaikan. Apabila Allah Ta'ala tidak memberikan kepada dia hidayah untuk faham agama Allah Ta'ala, Allah tidak inginkan baginya kebaikan, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Tidak akan ada yang dapat memberikan manfaat kebaikan bagi engkau kecuali kebaikan tersebut memang telah Allah tetapkan untuk engkau dapatkan. Artinya apa? Dengan izin Allah Ta'ala baru seorang bisa mendapatkan kebaikan. Sebesar apapun keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan tidak akan bisa tanpa izin Allah Ta'ala. Seberapa besar pun keinginan kita agar anak kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, agar saudara kita mendapatkan kebaikan, agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Apabila Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak bisa kita memberikan hidayah kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Apa kata Allah Ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki, wahai Muhammad. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi hanya Allah Ta'ala, dialah Allah yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Walijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Sebaliknya, apabila seluruh makhluk ini berkumpul, jinnya, manusianya berkumpul, ingin memberikan kemudaratan bagi seseorang, ingin mencelakai seseorang, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Maka tidak mungkin kemudaratan ini akan menimpa seseorang. Tidak akan orang mendapatkan celaka sedikit pun juga, melainkan sesuatu tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ditetapkan Allah akan menimpanya. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan bisa. Bergabung seluruh jin dan manusia ingin membuat makar, ingin mencelakai seseorang, tidak akan bisa kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ini akidah kita, akidah seorang muslim ahlu sunnah wal jamaah. Kita harus meyakini bahwasanya manfaat dan mudarat ini di tangan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta-tinta telah kering, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, maka di sini jamaah rahmati Allah Ta'ala, jelaslah bagi kita semua bahwasanya manfaat dan mudarat ini adalah di tangan Rabbul Alamin, di tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menuliskan bagi hamba-hambanya apa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan ini adalah sesuatu yang terbaik bagi hamba tersebut. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan baginya bi'ilmihi wa bifadlihi wa rahmatihi, dengan ilmunya, dengan kasih sayangnya,
dan dengan keadilan Allah Taala, Allah telah tetapkan yang terbaik bagi seorang hamba. Bukankah Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang, kata Allah Taala, sedangkan kalian benci peperangan tersebut. Tidak ada manusia yang suka perang, akan tapi Allah wajibkan jihad fi sabilillah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci tersebut adalah kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian suka terhadap sesuatu, cinta terhadap sesuatu, padahal sesuatu tersebut adalah keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini jamaah Allah Taala. Maka setinggi apapun kedudukan manusia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun fulusnya, maka dia tidak akan bisa memberikan maslahat dan mudarat kepada yang lainnya, kepada makhluk Allah Taala, kecuali dengan izin Allah Taala. Kaulah kita meyakini bahwasanya maslahat dan mudarat ini datangnya dari Allah Taala, dan tidak ada makhluk yang dapat memberikan maslahat dan kemudaratan tersebut kecuali dengan izin Allah Taala, maka tidak boleh kita beristi'adzah kepada mereka. Tidak boleh beristi'adzah kepada selain Allah Taala. Tidak boleh beristi'adzah kepada makhluk yang lemah ini. Ini semuanya makhluk. Hatta seorang nabi sekalipun, hatta malaikat sekalipun, kalaulah seandainya kepada nabi, kepada malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia ini, kita tidak diperbolehkan untuk beristi'adzah kepada mereka, lalu bagaimana dengan yang lebih rendah? Maka tentu ini tidak diperbolehkan. Karena isti'adzah ini merupakan ibadah kepada Allah Taala, dan muslim yang mentauhidkan Allah Taala tidak akan mau menggadaikan agamanya, menggadaikan akidahnya untuk selain Allah Taala, dan dia akan serahkan, dia akan murnikan betul ibadahnya hanya untuk Rabbul Alamin, hanya untuk Allah Taala saja. Tapi kita dengarkan dulu azan salat Isya, insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, di antara bentuk menyekutukan Allah Taala, dan ini adalah dosa besar yang paling besar, perbuatan yang paling dimurkai oleh Rabbul Alamin, adalah ketika seorang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Taala. Dan di antara bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah adalah ketika seorang makhluk dia beristi'adzah kepada selain Allah Taala. Dan di antara bentuk isti'adzah kepada selain Allah adalah isti'adzah kepada jin. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan dalam Quran surah Jin ayat yang ke-6, Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Ta'ala katakan, dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari golongan ins, dari golongan manusia, ya'udzuna, mereka beristi'adzah, birijalin minal jin, mereka beristi'adzah kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa, dan perbuatan ini menambah kesombongan dan dosa bagi mereka. Para mufassirin sewaktu menjelaskan tentang ayat ini, mereka mengabarkan bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu adalah ketika mereka mendatangi suatu tempat yang di sana jauh dari keramaian. Apabila mereka mendatangi suatu tempat yang mereka khawatir akan adanya gangguan dari jin, maka pemimpin dari kelompok ini, mereka akan meminta perlindungan dari penghuni tempat tersebut, yaitu dari golongan jin. Mereka katakan, na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Kami berlindung, kami beristi'adzah bisayyidi hadzal wadi, dengan sayyid, tuannya lembah ini, dengan pemimpin jin yang ada di lembah ini. Dari siapa? Dari sufaha'u qaumi, dari jin-jin yang nakal, jin-jin yang suka mengganggu dari kelompoknya. Jadi sewaktu mereka mendatangi, misalnya sewaktu safar, kemudian mereka kemalaman, kemudian harus bermalam di suatu tempat yang dalam tanda kutip kelihatan angker, yang mereka takut, oh ini banyak jin di sini. Karena jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ya jin adalah makhluk dari makhluk Allah tabaraka wa taala, dan jin itu ada. Jin itu ada. Dia adalah makhluk Allah tabaraka wa taala. Jadi mereka merasakan takut. Ya, maka pemimpin dari kelompok ini, ya mereka minta pemimpinnya untuk apa? Minta dong perlindungan dari apa? Dari pemimpin kampung jin itu, gitu loh. Jadi jin itu sama seperti manusia, dia ada pemimpinnya juga, ada yang muslim, ada yang kafir, ada juga nanti yang ahlu sunnah gitu ya. Dan di antara jin ini juga ada jin yang suka maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, jin yang suka berperilaku buruk. Ya, maka dia pemimpin dari manusia ini minta pertolongan kepada pemimpin jin tadi. Dan memang jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, yang disebutkan oleh para mufassirin, kabilah ini tidak diganggu sampai pagi hari. Tidak diganggu memang. Akan tetapi ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah perbuatan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena al-isti'adzah ini adalah ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Maka taulah kita bahwasanya terkadang hasil ini bukan sesuatu yang menjadi patokan, bukan menjadi parameter, bukan. Kenapa? Karena ini diganggu tidak? Tidak diganggu. Tapi apakah ini caranya benar? Caranya salah. Begitu juga dengan seorang yang dia sakit, kemudian dia berobat ke dukun,
kemudian sembuh. Apakah ini parameter bahwasanya pengobatan ini benar? Apakah ini tolak ukur bahwasanya pengobatan cara berobat seperti ini benar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia berobat dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang menjadi tolak ukur bukan hasil akhirnya, tapi apa? Proses yang dijalankan ini. Proses yang dijalankan. Sebagaimana sewaktu manusia tadi minta pertolongan kepada jin, dan jin memberikan pertolongan kepada manusia ini, tidak diganggu dia sampai pagi hari. Tapi ini bukan berarti amalan tersebut adalah amalan yang dibenarkan. Ini adalah amalan yang salah. Bahkan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, yang sangat besar. Syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan syirik jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan di antara nakid min nawakidul Islam, di antara pembatal keislaman. Bahkan dia merupakan pembatal keislaman yang paling utama, dapat merusak usul iman, dapat menjadikan seorang keluar dari agama Islam apabila telah tegak baginya hujjah dan tidak ada penghalang pada dirinya. Dan Nabi SAW telah memberikan jalan keluar. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, apabila kita menempati suatu keadaan, suatu tempat, kita berada pada suatu tempat yang pada saat itu kita khawatir akan diganggu oleh jin misalnya, ataupun ada rasa takut kita diganggu oleh makhluk Allah yang lainnya, ataupun kita baru menempati suatu tempat, rumah baru pindah di suatu rumah, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, beristi'adzah, memohon perlindungan bikalimatillah, dengan apa? Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Dan tadi kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu memberikan kemudaratan kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ada solusi jamaah dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada rasa khawatir, rasa takut, ini rumah baru, oh ini tempat ini kok kayaknya sepi ya. Nah, baca kalimat ini, doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini adalah doa yang terbaik tentunya. Kenapa? Karena berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini adalah sesuatu yang diperbolehkan karena diajarkan oleh utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Tidak akan ada yang dapat memberikan kemudaratan bagi orang ini. Kata Nabi, tidak akan dia bisa diberikan kemudaratan hatta yartahila min manzilihi dzalika, sampai dia berpindah dari tempat dia tadi. Ini subhanallah.
dapat garansi, dapat jaminan dari utusan Allah Taala. Dan Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Garansi ini, jaminan perlindungan ini datangnya dari Allah Taala. Ya, maka kata Nabi yang mulia SAW membawakan kabar dari Allah Taala, jika hamba membaca kalimat ini, meminta pertolongan, beristi'adzah kepada Allah Taala dengan kalimat-kalimat Allah, lam yadurruhu syai'un, tidak akan ada yang dapat memberikan kemudorotan baginya. Ya, bahkan dalam zikir pagi petang ya, kita juga dianjurkan untuk membacanya. Ya, membaca beristi'adzah tadi, ya, meminta perlindungan kepada Allah Taala. Ya, di antara lafaznya adalah ya, dalam hadis Abu Daud, wa'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Aku berlindung dengan kebesaran Allah Taala agar aku tidak disambar dari bawahku. Ya, dan ini diperbolehkan beristi'adzah ya dengan kebesaran Allah Taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Di antara tempat yang kita dianjurkan untuk beristi'adzah ya adalah ketika hendak membaca Al-Qur'anul Karim. Allah Taala memerintahkan kita untuk beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Taala dari godaan syaitan ketika hendak membaca Al-Quran. Dan isti'adzah ketika membaca Al-Quranul Karim ini, ketika akan membaca Al-Quranul Karim ini, memiliki banyak sekali keutamaan. Dan di antara ya keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa ya kita mesti memohon perlindungan kepada Allah Taala ketika kita akan membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya Al-Quranul Karim dia adalah obat bagi penyakit hati, dan dengan membacanya maka seorang dapat mengusir perkara-perkara yang ditanamkan oleh syaitan yang merusak hatinya, baik itu berupa waswas, begitu pula dengan syahwat ataupun keinginan yang buruk. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, ya maka setan akan datang
untuk menggodanya agar dia tidak membacanya, atau agar pun dia tidak khusyuk dalam membacanya atau tidak mentadaburinya. Karena apabila dia benar dalam membacanya, ya maka akan hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Makanya kita butuh isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim dia adalah petunjuk, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dia merupakan cahaya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuatu yang dapat menerangi hati manusia, menghilangkan kegelapan dalam hatinya. Al-Quran dapat menghidupkan hati sebagaimana air yang dapat menghidupkan tumbuhan. Sedangkan syaitan ini bagaikan api, yang mana api tadi dapat membakar dan merusak tumbuhan tersebut sedikit demi sedikit. Maka setiap kali seorang merasakan ada iman yang tumbuh dalam hatinya, maka syaitan akan selalu berusaha untuk merusak dan membakarnya. Maka pada saat itu kita butuh perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Rabbul Alamin dari godaan syaitan tersebut. Karena sewaktu kita membaca Al-Quran, iman ini akan tumbuh. Kita akan merasa tenang, merasa tentram dalam hati kita. Namun apakah syaitan diam? Jawabannya tidak. Syaitan akan terus menggoda. Sewaktu kita ingin membaca Al-Quran, syaitan menggoda. Waktu kita baca Al-Quran, syaitan juga menggoda. Ingin cepat-cepat meninggalkan Al-Quran, ingin buru-buru menghafal Al-Quran. Kenapa mau buru-buru menghafal Al-Quran? Kalau bisa 1 tahun hafal, Ustaz. Terus kalau sudah hafal, mau ditinggalkan Qurannya. Ya, maka ini adalah waswas dari syaitan laknatullah. Ya, Al-Quranul Karim adalah cahaya. Dia bagaikan air yang senantiasa menumbuhkan tanaman. Dia menumbuhkan iman yang ada dalam hati-hati kaum muslimin. Bahkan syaitan senantiasa terus menarik perhatian orang-orang yang membaca Al-Quran dengan pasukan dan bala tentaranya, sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran tadi, mereka akan senantiasa disibukkan dan tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sedang mereka baca. Mereka baca Al-Quran, tapi mereka terlalaikan dari ayat Al-Quran tersebut. Mereka membaca Al-Quran, tapi mereka terlalaikan tidak mengetahui artinya. Mereka membaca Al-Quran, kata para ulama, tapi mereka apa? Tidak mentadaburinya. Mereka membaca Al-Quran dan mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Kadang mereka melakukan suatu amalan yang ternyata bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mereka baca. Ini adalah kerjaan dari syaitan laknatullah. Ya, syaitan laknatullah, yang senantiasa ingin menjauhkan manusia dari petunjuk yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan berupa Al-Quranul Karim ini. Ya, maka hendaklah kita selain membaca Al-Quran, kita juga berupaya untuk apa? Untuk mentadaburinya.
Ya, silakan perindah bacaan Al-Quran. Ini adalah suatu kebaikan. Tapi ingat, jangan berhenti sampai di situ. Baca tafsirnya, tadaburi ayatnya, fahami makna yang terdapat dalam firman Allah Taala tersebut. Ya, di sini kata muallif, para ulama menjelaskan bahwasanya syaitan terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghalangi antara hati seorang yang membaca Al-Quran tadi dengan Al-Quranul Karim. Dia membaca Al-Quran tapi hatinya dijauhkan dari Al-Quran. Maka orang itu pun mereka tidak mendapatkan manfaat ataupun kebaikan yang sempurna dari Al-Quranul Karim. Maka dari sini kita diperintahkan sewaktu membaca Al-Quran hendaklah beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah berikan kepada kita hidayah sewaktu kita membaca Al-Quran. Al-Quran itu masuk ke dalam hati-hati kita agar kita dapat mentadaburi ayat-ayatnya dan kita dapat mengamalkan Al-Quran tersebut. Dan ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Quran, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala lebih mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus daripada seorang penyanyi pada lagu yang didendangkannya. Sedangkan bacaan syaitan adalah berupa nyanyian-nyanyian. Oleh karena itu, orang yang sedang membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengusir syaitan dengan isti'adzah, yaitu pada saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada saat Allah Subhanahu wa taala mendengarkan bacaannya. Ya, ini subhanallah. Sewaktu kita membaca Al-Quran, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah taala itu mendengar bacaan kita. Makanya jangan sembarangan waktu baca Al-Quran gitu. Apalagi menjadikan bacaan Al-Quran sebagai bahan untuk main-main, untuk candaan, untuk gurauan. Ya, ini tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Ya, kenapa? Ini kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh hadirkan hati kita waktu membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini butuh apa? Butuh pertolongan dari Allah taala. Ya, maka kita beristi'adzah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Ya, semoga sedikit yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala catat pertemuan kita ini dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.